Lex dari sisi Onyx sendiri cukup respect juga dengan adanya Gord di tangan dari seorang Sans. Tapi kalau kita melihat ya, kemungkinan Gashen juga bisa ditutup loh dari sisi Epic Brand. Iya. Atau mungkin mereka akan respect dengan hero yang bisa dimainkan dari sisi Calvin Winata. Karena kita tahu belum ada Bruno yang di-pick, belum ada Cloud juga yang diamankan oleh Onyx. Apalagi match up-nya sudah terlihat yaitu Brody yang sudah diamankan dari Super Marco. Wow. 77% Novaria di tangan The Review. Tapi Sans tentunya dengan Valentina. Grok yang akan ditutup dari sisi Onyx. Ini adalah salah satu best series yang pernah gua casterin seumur hidup gua sebagai caster Mobile Legends Bang Bang. Sama. Gila. Karena mau bagaimanapun terlalu banyak action, terlalu banyak momentum juga yang diciptakan. Iya. Tapi satu lagi pertanyaanku kali ini. Cloud masih mau diberikan atau enggak? Ini Cloud-nya kalau diberikan akan menjadi sedikit terhambat di early game. Pertama karena mereka agak cukup sulit berhadapan dengan Brody. Dan kalau misalnya Cloud tetap diberikan ini akan menjadi sebuah hambatan untuk AP Brand. Kenapa? Karena lihat 3 pick awal mereka nggak ada yang megang landing jauh. Dan kalau landing jauh dipakai sama Pak Quito, ini bakal berbahaya untuk mereka. Telah tenang teman kita di Taman Ismail Marzuki tadi ada yang mau nikah juga tuh kalau Onyx menang. Tenang, kita juga nggak kalah teman-teman. Yang nonton ya bukan gua. Tadi ada Iya. DM gua Bang Oji janji ya bukan Kalau gua. OG 2024 teman-teman. Gak ada lawannya, itu dikasih HP. Amin. Oh gitu. Amin gak sih? Amin nggak? Amin Amin. Thank you Sobat Land of Dawn. Tunggu, Thank you Sobat Mobile Legends. Bentar Be, pertanyaannya. Apa? Calonnya siapa? Tenang aja Pak Produser aja sampai amin. Pak produser ngaminin loh. Ini kalau diaminin semua, ini nyampe ke langit loh Be. Ci, nggak ada yang tahu. Amin. 2024 itu kita nggak bisa ngeliat masa depan. Itu dia yang aku bicarakan Cimomo. Ifsan. Among the plan. Among the Plan dan ini adalah Kadita Onyx. Jadi fleksibel dan jawaban dari Faramisnya langsung menuju ke arah Yev. Wow. Tapi apakah sekarang akan dipaksakan dengan adanya Rafaela yang bisa dimainkan oleh Epic Brand? Wah, shout out untuk Aboy tentunya yang pernah membawakan Yif melawan Faramis. Yes. Tapi kali ini Coach Yep dan juga Coach Adi menyediakan Cistrat yang sangat-sangat detail. Dan menuju ke lini belakang, AB Brand kehilangan opsi. Brody nggak bisa ke belakang, Faramis nggak bisa ke belakang. Apalagi Fredrin, kakinya akan dipegangin dengan menggunakan Ice Queen One dan Glowing One dari AP Brand kali ini. Khalid jadi jawaban, Idit juga menjadi lini depan. Cloud Winata tidak di-ban, Purify Gaming bisa dijalankan, bisa jadi finisher. Karena Clear Netherrealm Netherrealm. bisa diselesaikan dengan RWM, Real World Manipulation. Ixia juga bisa. Ixia pun bisa. Ixia juga bisa. loh. Ixia bisa banget. Oke, apakah Calvin Winata akan membawakan Ixia kali ini? Atau Kari. Hari sih menurut aku. Atau Beatrix Yves. Ini bagus banget line up-nya. Tapi Cloud, tapi Cloud. let's go. Oke, Cloud dari cewek. Entah kenapa dari babak group stage, Cloud Winata selalu mendapatkan win rate yang tinggi. Akankah ini akan menjadi hero kemenangan? Dan kita tahu kalau di tangan dari... Yeay! Epic comeback, Sonic dari Sabang, tapi Wah. Maroke, mana tepuk tangannya? Yeay! Go Onyx. Dan kali ini, karena keadaannya sudah malam, sepertinya Land of Dawn juga ikutan malam, teman-teman. Oh bener juga ya. Wah. Bro, Wow, mapnya keren. matahari juga butuh istirahat bro. Benar. Tapi lihat ketika permainan dari Keyboy yang ternyata akan bermain dengan agresivitasnya. Dan ingat, Keyboy akan tidak terlihat di map. Dan itu yang harus diperhatikan oleh seorang Super Marco. Super Marco tanpa adanya Purify. Dia membawa Flicker. Dan Petrify bisa menjadi jawaban. Untung udah balik lagi kali ini. Kalau di Land of Dawn, gelapnya bentar, langsung terang lagi. Santai. Land of Dawn, gelapnya bentar, langsung terang lagi. Santai. Tenang. Santai. Bisa dikendalikan. Aman. Tenang Pak Produser, kita jago. Solo kill, Indonesia. solo kill. Oke, Oh. Tizi. Untung quick stun guard. Tapi Ada Kairi. Kairi is coming. Dan ternyata dari sosok KLTZ dia langsung respon itu semua Momo-chan. Iya, tapi Kairi bakal coba untuk mengganggu dan bahkan Oh. lihat Retribution memang selalu
selalu digunakan Kairi karena memang kalkulasi dari untuk objektif yang akan muncul di menit yang kedua masih terlampau cukup lama. So, lebih berfokus untuk menahan level 4 dari seorang Kaltis. Menit 1:20 ini emang krusial banget sih Momo. Iya. Karena siapapun bisa di-ganking termasuk XP laner yang tebal sekalipun. Dan bahkan kalau kita lihat dari gold lane masih bermain dengan sangat-sangat safety. Gerakan dari kedua belah tim juga tidak begitu terburu-buru tapi 3-man move. Bottom lane. Ini ya. Kairi sepertinya ingin mematahkan anchor Oke. dari AP Brand Oke. sejak early game. Tapi dia nggak tahu ada Piu di sana. Dia nggak tahu dan ternyata Piu udah menunjukkan batang hidungnya. Udah mulai terperangkap para pasukan dari tim Onyx. Mereka belum berhasil mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Untuk Boost dan juga Sans, kayaknya kali ini mereka harus sedikit terlambat untuk melakukan respon terhadap Turtle. Dan Ogwen juga udah mulai kembali menunggu kali ini. Posisinya sudah mulai terlihat, Giboy pun udah memberikan informasi. Tapi Kairi mengusil Kyle TZ sejauh mungkin. Gak ada ngerinya di depan sana, tapi Sans telah mengeluarkan flicker. Langsung ada satu regis para pasukan dari tim Onyx. Tapi nampaknya Kairi bersama dengan Boost masih berada di garis depan dan bahkan retributionnya gagal dari seorang Kairi. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil menyelesaikan 2 kali ini poinnya yang hampir saja ternyata Ogwen outplay. Dia berhasil membalikan dan Giboy ter-take down. Ya, dan Piu benar-benar datang dengan waktu yang benar-benar tepat banget sih. Kita ngeliat satu buah netherrealm yang menyelamatkan hidup dari Flip TZ tadi. Iya, kayaknya bakal menunggu untuk Raging Sandstorm dari Suns sebelum dia mengeluarkan RWM atau Real World Manipulation. Karena tadi targetingnya benar-benar on point banget menuju ke lini belakang. Dan kali ini, kalau kita lihat dari Turtle yang pertama, AP Brand langsung unggul 1200 tapi ingat, early bukan penentu untuk late game. Apalagi kalau kita melihat dari Boots yang team fight-nya sangat-sangat stabil sekali. Tidak ada kondisi yang begitu buruk tentunya bagi Onyx di early game karena ingat mereka tidak membawakan hero untuk menangin early game-nya. Iya. Oke, Boots, kalau dia salah masuk itu agak cukup berbahaya. Tapi kalau mereka memaksa team fight itu boleh. Dan lihat Piu di sana. Juga memberikan damage dan bahkan penalti zone for defensive. Membuat Boots mengeluarkan flicker dan langsung Sans merespon dengan reward manipulation. Oh, di Dan cover. ketika posisi kali ini. Dan sabar. Tenang teman-teman, tenang. Sabar, Tenang, apapun yang kalian lihat, kita juga sama kok. Ya, tenang. tenang ya. Kamu menonton, aku sambil ngoceh. Dan backupan yang begitu bagus juga ya tadi dari Suns dengan ngebuka reward manipulation untuk menahan supaya Boots-nya masih bisa di cover dan tidak di take down oleh pemain-pemain dari AP Brand. Oh, Super Marco kayaknya kali ini dia nggak mau terlalu early pressure. Kenapa? Karena dia sadar, gue lewatin sungai sekali, ini gue bisa ditenggelamin. Ya, sekarang posisi dari Kairi pun bakal coba masih memainkan rotasi yang cukup agresif. Tapi pergerakannya dari Ogwen ini udah berfokus ke arah laning dari Super Marco, Profesor Kapit. Sebenarnya stabil sih permainan dari Onyx. Aha. Gold lead-nya juga nggak begitu unggul dari AP Brand. Dan stuck di 1000 gold lead. Ini membuat seharusnya gerakan Turtle yang kedua akan 50-50. Hanya saja, mungkin kalau kita lihat dari ultimate, penggunaan ultimate-nya harus lebih berhati-hati karena Flap TZ ready dengan flickernya. Ya, Kairi juga udah mulai menghantui pergerakan dari seorang Flap TZ, dibalikin keadaannya. Oke, Coba dipuk. tapi lihat Flap TZ yang udah cukup sekaratul maut dan jangan sampai View mengeluarkan Netherrealm itu untuk Flap TZ. Top lane. Tapi top lane mereka bakal coba dikejar begitu saja dan akan ada Ogwen harusnya menjadi korban. Iya. Kalau mereka bisa, tahan itu dia. Seperti yang udah saya duga, langsung penalti zone. Wombo combo coba berhasil dapatkan, tapi Kairi kali ini gagal mendapatkan Turtle. Flap TZ untuk kedua kalinya berhasil mendapatkan dengan adanya Kairi. Lihat, gocekan maut dari Kairi. Gak jadi. Salah jalan. Ternyata tidak ke arah sana dan Kairi untungnya oleh Onyx berkat adanya rotasi yang dibawakan oleh seorang Suns. Setidaknya tidak akan ada Giboy. pick off di area top lane. Dan kali ini kalau kita Kairi? lihat di area mid lane, Oke, bakal memasakkan view menggunakan Netherrealm yang tertabrak begitu saja. Oh, di depan sana dari seorang Kairi tidak bisa diselamatkan dan akan menjadi korban dan Giboy! Giboy! What the combo from Giboy! Lihat view sekaratul maut, one last hit. Berhasil hilang KLTC. Press for nothing. Wow! Hilang. This is your boy! Blending with from cewek. Dapat memori berhasil meninggalkan cewek. Tapi di balik itu semua saat menutup point kill yang sangat manis. mini wipe out sebenarnya yang tercipta di sana. Iya. View juga kembali lagi dan terkena pokingan damage dari cewek. Tapi it's okay, lihat ada satu sosok yang kendali tim fight-nya luar biasa gara-gara satu item Ice Queen One. Sans. Giboy dengan 3 man's knock up airborne langsung memporak-porandakan AP Brand. Dan kali ini gold lead-nya ada di tangan dari Onyx. Nggak perlu Turtle, nggak perlu
Mau objektif apapun, point kill jadi jawaban sekarang. AP Brand termakan gameplay mereka sendiri di game yang keempat. Oke, dan bahkan dari Onyx kali ini, backupan yang begitu manis datang dari seorang Keyboy. Dan lihat coveran dari seorang Suns juga. Kita melihat dari AP Brand, mereka sempat kehilangan beberapa pemain meskipun akhirnya cewek harus menjadi pertukaran. Dan kali ini, dengan gold lead yang diamankan oleh Onyx, seharusnya mereka akan mencoba perlahan-lahan dengan snowballing effect-nya. Turtle yang ketiga harusnya bisa dikendalikan, apalagi kali ini Ogwen gak ready dengan flickernya. Iya, tapi Keyboy sepertinya akan lebih berfokus kepada laning dari seorang Super Marco di sini. Melihat pergerakan dari Super Marco terbilang cukup free. Iya. Cuma tadi memang sempat di take down di area mid-nya, tapi lihat. Dari Kairi mencoba untuk berusaha mendapatkan objektif yang ketiga. Tidak ada dua turtle yang dapatkan oleh Onyx, tapi turtle ketiga ini akan jadi harapankah? Sementara Flaptizi. Tapi di sana Flaptizi udah gak ada lagi quicksand guard-nya. Dikocek oleh Wow. cewek dengan Battle Mirror Rematch BMI. Dan di sana Flaptizi udah gak punya flicker, udah gak punya Raging Sandstorm. Di depan sana kalau dia dimakan sama Keyboy ini akan menjadi sebuah masalah untuk tim dari AP Brand. Iya, dari turtle yang benar-benar sempat di reset. Benar-benar dilepaskan begitu saja, tapi sepertinya Onyx bakal mencari point kill terlebih dahulu. Mereka menabrak Ogwen, tapi nampaknya Kyrie gagal mendapatkan retribution karena lihat Flap. Tizi benar-benar berhasil melakukan buying time. Flap Tizi ternyata di balik bakwan ada udang. Dengan flicker, Reggie Sestrom semuanya ditangkap oleh para pasukan Onyx. Itu untuk buying time. Iya, buying time memang. Tapi kali ini Ogwen, Ogwen mencoba untuk melakukan takedown terhadap Keyboy. Masih terlalu jauh, masih ada satu bar of wave. Tapi Kyrie tidak akan melepaskan begitu saja. Blinding Light from cewek. Mundur ke arah belakang. Dan di belakang sana para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur. Karena mereka tidak siap akan teamfight yang terjadi. nah ya, Boots juga udah siap dengan coveran yang ada jika memang ditangkap dari pemain-pemain Every Band sendiri. Wah. Blessing dua dari cewek benar-benar fokus untuk melakukan clear secepat mungkin aja, Be. Iya, tapi balik lagi ya, team fight yang dipaksakan kayaknya nggak begitu bagus, kecuali memang momentumnya didapatkan, apalagi Petrify dan Keyboy ready. Wah. Dia nahan dari tadi, dan belum ketemu momentum untuk menangkap ke arah Super Marco. Karena Super Marco sampai saat ini sepertinya belum ada niatan untuk menuju ke arah Athena Shield. Genius One sudah ada di tangannya, dan mungkin akan menuju ke arah Holy Crystal, tapi Suns, Ice Queen One, Glowing One. Combo panas dingin yang sudah lama kita tidak saksikan kali ini kembali lagi dari Yves. Dan bahkan kali ini kita ngelihat juga dengan ada purple yang tadi sempat diambil oleh Kaltizi. Membuat Kyrie tidak bisa untuk mendapatkan purple-nya. AP Brand dengan 3 turtle yang sudah diamankan. Perfect turtle ini ngebuat mereka sekarang udah mulai bisa naikin tempo permainan nih. Nah tapi itu dia, 3 turtle cuma nggak nyampe 2000 gold, bayangin. Iya makanya. Ini AP Brand dalam keadaan yang sedikit ketar-ketir, dan ini dia 1492 hari sejak World Champion terakhir Indonesia. Akankah dihentikan untuk sampai hari ini? Yes, tapi ternyata Suns tiba-tiba terculik, terpick up begitu saja Keyboy. Mencoba untuk mendapatkan seorang Ogwen dan ternyata gagal. Shutdown pun terjadi para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus mundur ke arah belakang. Torbat Memory belum bisa menyelesaikan tugas dari seorang Super Marco. Tapi yang mereka harus dapatkan kali ini adalah informasi kalau Lord telah muncul. Ini Lord bisa menjadi sebuah titik snowballing loh untuk para pasukan dari tim Onyx. Dan ini bahaya banget. Menurut aku Lord pertama kayaknya dengan ke posisi di mana 2 pemain tumbang dari Onyx, kayaknya mereka nggak perlu untuk ngelakuin kontes sih. Nggak Be. usah, nggak perlu. Posisi dari Kyrie juga tadi kelihatan low banget. Iya. Jadi relakan aja Lord yang pertama. Kalah jumlah juga, kalah Yes, kuantitas, betul. kalah kualitas, otomatis teman-teman dari Onyx memilih untuk melakukan defense. Ingat, ada high ground defender, Yves dan Cloud. Ini kuat banget untuk berbicara bagaimana clear wave minion. Dan kalau kita berbicara lini depan, tidak kalah juga ada Terisla dan Baksha. Bagaimana item juga kali ini, Golden Staff masih on the way. Dan melihat keadaan yang dimiliki oleh sosok Super Marco, dia build up pelan-pelan nih menuju ke arah Magic Blade. Oke, tapi kalau Boots tertarik dan memaksa teamfight ini berbahaya sih untuk View. Dan Purify udah berhasil didapatkan informasi untuk seorang Keyboy. Dan kiting yang terjadi saat seorang Keyboy ini cukup manis loh. Iya, kita ngeliat juga sebenarnya satu item yang sedikit tertinggal ya dari Calvin Winata di sini dengan adanya satu Maleficor udah diamankan oleh Super Marco. Cuma Demon Hunter Sword menjadi jaminan juga untuk garda depan dari pemain-pemain AP Brand di tangan dari seorang cewek. Wah, ini harus hati-hati sama belakangnya juga sih. Onyx kayaknya pelan-pelan mau coba untuk di flanking ketika Super Marco mengamankan yang namanya Magic Blade nantinya. Dan Flaptizi selesai dengan Rose Gold Meteor. Jadi magic damage yang akan ditimbulkan dari Keyboy
hanya akan memicu movement speed tambahan untuk Flaptizi. Ya, dan Lord pertama tentunya akan di-clear dengan cukup cepat. Cewek kali ini tidak akan membiarkan turret di area bawah jatuh begitu saja. Memang turret di area mid akan menjadi pertukaran, tapi Onyx sepertinya mereka benar-benar bakal melakukan reset terlebih dahulu. Golden Staff di tangan cewek tentunya bisa menjalankan tugas front to back. Tinggal gimana caranya Keyboy mendapatkan posisi dari belakang sehingga nantinya Super Marco minimal keluar flicker, maksimal di take down. Maksimal bisa di take down ya. Tapi sekarang kayaknya memang semua resource yang dimiliki sama tim Onyx ini bakal langsung dipanis, tapi kayaknya bakal ditabrak. Oke, nampaknya setelah tabrak terjadi, Retribution dikeluarkan seorang Kairi untuk bisa menuju ke arah belakang bersama dengan KLTZ. Terbagi Devius, Benatin sampai flicker. Dibalas dengan Flaptizi, tapi nampaknya Kairi masih terlalu kuat di depan sana. Bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil memporak-porandakan backline, tapi booster tarik kembali dengan Shadow Snapit. Membuat dia harus menjadi korban keganasan dari tim Epic Brand. Tournament Memory menghilang, membuat Keyboy kali ini menjadi korban kedua keganasan dari Epic Brand. Tapi di arah bottom lane, out of nowhere, para minion yang dimiliki dari tim Epic Brand mendorong best turret yang dimiliki dari tim Epic Brand. Sepertinya reload manipulation ini agak terlampau cukup jauh ya. Iya. Melihat dengan adanya penalty zone yang bagus banget sebenarnya dari Boots. Tapi padahal tadi Flaptizi udah dipukul mundur sih. Tapi masih Iya. oke banget tadi. Dan ternyata dua best turret dari Onyx kali ini berhasil dipecahkan. Ya, tenang. Ini masih belum menjadi akhir untuk tim Onyx. Selama posisi dari pemain Onyx ini, mereka masih cukup disiplin dengan positioning dari seorang cewek. Iya, dan Tapi- bahkan kalau kita lihat dari itemnya, kayaknya cewek akan menuju ke arah Wind of Nature juga. Flaptizi ini lumayan berbahaya, Cimomo. Iya. Dia kayaknya bakal langsung on the way ke arah Malefic Roar. Dan hal tersebut yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman dari Onyx. Karena semakin banyak damage yang ditimbulkan, artinya AP Brand semakin bisa untuk menimbulkan glass cannon. Wah, apakah menuju ke arah late game kali ini adalah strategi dari Onyx? Tapi Oh, Kairi? Kairi, Oke, nampaknya Kairi di sana terperangkap. Retribution dikeluarkan dan Tournament Memory membuat Kairi tertangkap. Boots di belakang, udah harus mundur. Tapi nanti zone for defensif nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Boots. Dan Keyboy masih berhasil tercancel begitu saja, membuat para pasukan dari tim Epic Brand mereka membalaskan kembali keadaan yang dimiliki. Kehilangan Sun, mereka tersisa 3 pemainnya. Onyx Indonesia harus reset, tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan minion di arah tengah mendorong bersama dengan di arah bottom lane. Epic Brand mencoba masuk ke dalam best turret yang dimiliki dari tim Onyx. Ini cukup berbahaya. Best turret menjadi pilihan utama. Dan sama sosok dari Epic Brand, mereka fokus ke apa yang terjadi dan mega kill didapatkan. Ini Patana! Onyx Indonesia gagal menyelesaikan Golden Road-nya dan histori 2 kali head series secara berturut-turut di tuan rumah. Pecah, this is the world champion, Epic Brand. tim Indonesia ternyata harus runtuh di game yang ke